Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Abbas dari kelas 3 AHB dengan NIREM 0305240359. Saya ingin menjelaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perencanaan SR analisis keuangan usaha. Pertama ada tabel 1 biaya usaha tani budidaya pertemulawak berdasarkan budidaya organik dan SOP standar per 1000 meter persegi lahan. Berikutnya sini ada uraiannya. Di nomor satu ini ada upah dan gaji. Berikutnya di bawahnya ada uraian lagi. Yang pertama ini pembukaan lahan dengan biaya biaya persatuannya 25.000 rupiah. Berikutnya pemupukan dasar 25.000, penanaman 25.000, pemupukan 25.000 hingga panen 25.000. Berikutnya ada volumenya. Volume pembukaan lahan ada 10, pemupukan dasar ada 4, penanaman ada 5, pemupukan deposit dan 0, pengadaan OPT ada 2, penyiangan ada 20, panen ada 18. Berikutnya untuk biayanya, biaya 25.000 untuk pembukaan lahan, pemupukan dasar 100.000, penanaman 125.000, juga untuk pemupukan 0, pengadaan OPT 50.000, penyiangan 15.000, dan panen 450.000. Ini ada di budidaya organik. Berikutnya untuk total biaya upah dan gajinya itu senilai 1.475.000 rupiah. Berikutnya ada di budidaya SOP atau non-organik. Volumenya 10 untuk pembukaan lahan dan pemupukan dasar 5, penanaman 5, pemupukan ada 3, dan pengendalian OPT ada 6, penyiangan ada 20, panen ada 22. Untuk biayanya 25.000 untuk pembukaan lahan, pemupukan dasar 125.000, terus penanaman 125.000, terus pemupukan ada 75.000, pengendalian OPT ada 150.000, penyiangan ada 15.000, panen 550.000. Dan untuk total biaya upah dan gajinya senilai 171.775.000 rupiah. Oke, biaya ini dicari dengan cara untuk biaya biaya tadi ini kan tanda tanya. Sebelumnya saya cari dengan cara eh, sama dengan pembukaan lahan dikali dengan eh, sorry tadi biaya satuan ini dikali dengan volume budidaya organik. Jadi sama dengan biaya satuan pembukaan lahan dikali dengan volume budidaya organik. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk berikutnya. Selanjutnya seperti itu. Nah, berikutnya ada bahan. Di bahan ini ada yang pertama ada bibit. Bibit dengan satuannya per kilo dengan biaya satuannya 2.000 rupiah. Berikutnya ada Bokasi per kilo ada 15 perak. Bio fertilizer per kilo 5.000, zeolit 500, fosfat alam 10.000, pupuk kandang 350.000, 350. Berikutnya ini ada di budidaya budidaya organik ini. Caranya sama seperti yang tadi juga untuk yang biayanya ini.
untuk biayanya. Yang non organik juga sama, caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu seperti ini contohnya. Eh, Sama dengan biaya satuan dikali dengan volume. Bentar, yang seperti itu. Nah, berikutnya kita selanjutnya. Di sini ada total biaya bahan. Total biaya bahan tuh dari tadi ini total bahan ini dari bibit hingga pestisida. Yang terakhir ada pestisida. Total biaya bahan dihitung dengan cara sama dengan sum, buka kurung, eh, harga bibit diseret ke diseret hingga pestisida. Nih, diseret hingga biaya pestisida ini. Nih, diseret dari bibit ini diseret hingga biaya pestisida. Jadilah jadilah angka tersebut. Begitupun dengan yang non organik juga sama. Dan untuk biaya penyusutan alat, ini biaya penyusutan alat berapa ratus ribu. Terus hasil panen 2.998.000. Sarannya sama dengan sum total biaya upah yang organik ditambahin dengan eh, total biaya bahan tambah lagi biaya penyusutan alat. Jadilah angka tersebut. Nah, untuk budidaya organik ini investasinya 500.000, total cost per tahunnya 2.998.000. Ini jumlah panennya 1.783. Ya, untuk harga jualnya 12.000. Total revenue per tahunnya ini caranya jumlah panen dikali dengan harga jual sama dengan ini 21.396.000. Terus untuk umur bisnisnya 5 tahun, diskontonya 15%. Biaya variabelnya 2.568.000. Caranya sama dengan sum, terus buka kurung, total biaya upah ditambah dengan total biaya bahan. Tutup kurung, enter, jadilah 2.568.000 ini. Begitupun dengan yang non-organik. Yang non-organik juga sama. Ini biaya investasi 550 juta, sorry. Terus untuk total cost per tahunnya 3.455.000, jumlah panen 2.231, harga jual 12.000, total revenue per tahunnya 26.772.000. Untuk umur bisnisnya 5 tahun. Diskontonya 15%, untuk biaya variabelnya 30.950.000. Ini caranya, cara cari angka ini sama dengan cara yang sebelumnya ya. Oke. Nah, berikutnya ada TMV. TMV ini rincian investasi, pendapatan TF, DC, DF, PV. Untuk ini investasi, berikutnya ini pada tahun ke-0.
Nah, ini tahun pertama, kedua, tiga, empat, sampai seterusnya. Terus untuk pendapat TRTC ini, cara caranya dengan total revenue per tahun dikurang dengan total cost per tahun. Ya, jadilah seperti ini. Untuk berikutnya juga sama. Terus untuk DF-nya, caranya sama dengan satu garis miring, buka kurung, satu ditambah diskonto 15% kan. Ditambah diskonto tutup kurung, tanda tanda kali kali ini tahun pertama. Jadilah berikut untuk begitu juga seterusnya. PV dicari dengan cara PV-nya dicari dengan cara sama dengan pendapatan TRTC di tahun pertama dikali dengan DF di tahun pertama. Jadilah seperti ini. Jadilah 15.998.261 rupiah. Begitupun dengan selanjutnya. Terus untuk investasi awal 50 juta, total present value 61.672.949. Begitupun dengan yang TMV. Nah, eh, dan dari analisis di atas dapat dilihat bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Ini untuk yang eh, budidaya organik. Begitupun dengan TMV budidaya non organik itu juga dapat dilihat bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Nah, berikutnya ada NPV. NPV ini biaya rinciannya biaya biaya 50 juta pada tahun pertama 2.998 nih. Terus penerimaannya 21.396. Terus keuntungan 18 juta. Nih. Ini caranya biaya penerimaan tahun pertama dikurang dengan biaya enter jadilah 18.398.000. Begitupun dengan tahun selanjutnya. Terus untuk menghitung DF ini caranya dengan ya, diambil dari DF yang ini di atas. Terus untuk PF biaya 2 juta. Ini di, caranya dicari dengan cara biaya di tahun pertama dikali dengan DF tahun pertama. Enter jadilah ini. Berikutnya ada PV penerimaan. Ini sama juga caranya. eh, Penerimaan tahun pertama dikali dengan DF sila ini. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya dihitung dengan tahun-tahun yang sama. Nah, berikutnya di sini ada total. Total ini dicari dengan sama dengan sum diseret dari
tahun ke-0 hingga ke tahun kelima. Oke. Begitupun dengan total PV penerimaan juga sama. Nah, terus untuk PV itu total PV keuntungan juga sama. Terus untuk MPV-nya di organik ini 116 juta 672.949. Berikutnya ini ada satu untuk grossnya netnya segini, IRR 24%, kumulatifnya ini harus kumulatif, PP-nya, PP unit. Nah, sama juga dengan yang non organik NPV-nya, cuman untuk cara menghitungnya sama, cuman nominalnya beda. Bisa dilihat. Nah, untuk kesimpulannya jadi usaha yang lebih usaha yang lebih menguntungkan adalah usaha penanaman dengan sistem non-organik karena nilai NPV, gross BC, net BC, IRR lebih besar dibandingkan dengan sistem penanaman organik. Seperti itu. Sekian dari pemaparan tugas dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.